Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan manfaat, kesehatan, kesempatan, kekuatan kepada kita. Oke, guys, di part sebelumnya saya menjelaskan tentang tasbih ya. Kita lanjut belajar balaghahnya ya. Santai. Masih seputar tentang musyabbah dan musyabbah bih. Kemarin sudah dijelaskan bahwa penggunaan kata untuk musyabbah dan musyabbah bih itu ada yang hissi, ada yang akli. Nah, sekarang di Taisirul Balaghah, Usama Al-Buhairi juga mengklasifikasi kadang juga penggunaan lafadz, penggunaan musyabbah dan musyabbah bih ini ada yang mufrad dan murakkab. Oke, ada mufrad murakkab. Jadi mufrad musyabbahnya mufrad, musyabbah bihnya juga mufrad. Ada yang mufrad musyabbah bihnya murakkab. Ada yang musyabbahnya murakkab, ada yang musyabbah bihnya murakkab. Ada yang musyabbahnya murakkab, ada yang musyabbah bihnya mufrad. Jadi ada 4 ya penggunaan kata dalam dalam penggunaan musyabbah ini dengan lafadz yang bagaimana, apakah berdiri sendiri atau suratun murakkabah min ajza. Itu klasifikasi dalam Taisirul Balaghah Usama Buhairi. Misalnya ka'anna suhailan wan nuju wa wara'ahu sufufu sholatin qama fiha imamuha. Ini musyabbahnya ka'anna suhailan. Kemudian wan nujum wara'aha. Jadi ada 2. Jadi 2 ini dijadikan satu. Jadi ini maka namanya suratun murakkabatun min ajza. Jadi tidak hanya suhail saja, musyabbah bihnya juga sama. Sufufu sholatin qoma fiha imamuha. Tidak hanya sufuf saja, tidak hanya sholatin saja, tetapi sufufu sholatin. Tidak hanya sufufu sholatin saja, tapi qoma fiha imamuha. Jadi ini sama-sama murakkab. Maka di dalam penggunaan kata untuk dijadikan musyabbah dan musyabbah bih itu bebas. Tapi klasifikasi di Taisirul Balaghah berusaha untuk memberikan klasifikasi yang digunakan itu klasifikasinya seperti ini. Saya kira itu sudah ya. Kita dalam uslub tasbih, orang dalam menampilkan tasbih itu yang paling pokok itu adalah 2, musyabbah sama musyabbah bih. Rukun yang tidak bisa dihilangkan. Artinya 2 rukun ini yang harus selalu malfudhah, selalu disebutkan. Kalau ada tasbih boleh malfudhah, wajhus syibih juga boleh malfudhah, boleh tidak disebutkan. Tapi kalau 2 rukun ini atau dikenal dengan torofa at-tasbih atau torofai tasbih, maka harus disebutkan. Namun dalam penyajiannya menggunakan uslub tasbih ini kadang syair atau mutakallim atau katib begitu menggunakan tasbih musyabbahnya lebih dari 1, kemudian diikuti dengan musyabbah bih. Jadi misalnya lailun wa badrun wa husnun. Ya, jadi ada lailun, ada badrun, ada husnun ya. Jadi malam, ada bulan purnama, ada ranting. Nah, ini kemudian syair, dalam sebuah syair itu ada syakrun wa wajhun wa qaddun. Jadi lailun itu disamakan dengan syakrun, badrun disamakan dengan wajhun, rantingnya disamakan dengan qaddun. Maka uslub ini dalam ilmu bayan, klasifikasi dari Taisirul Balaghah namanya tasbih malfuf. Ya, malfuf karena menyajikan musyabbah lebih dari 1, kemudian diikuti secara berurutan dengan musyabbah bihnya. Tapi ada juga yang menyajikannya itu tasbih musyabbah, musyabbah bih, musyabbah bih. Bisa dalam bentuk syair, bisa dalam bentuk nathar gitu ya. Misalnya an-nasru miskun wal wujuhu dananiru. An-nasru miskun itu sudah musyabbah sama musyabbah bih. Wal wajhu dananiru, ya, wal wujuhu dananiru. Wujuh dananir itu juga musyabbah bih. Lah kalau prosesnya seperti ini, musyabbah bih disebutkan
secara berurutan begitu, namanya tasbih mafruk ya. Jadi satu musyabbah B, kemudian diikuti lagi musyabbah B. Oke. Lah keempat itu mafruk namanya ya. Seperti itu namanya mafruk. Jadi ada malfuf, ada mafruk. Kemudian di dalam pembagian tasbih juga ada yang namanya taswiyah ya. Taswiyah itu musyabbah bihnya mufrad. Musyabbahnya banyak, lebih dari satu, musyabbah bihnya mufrad ya. Sudghul habibi wa hali kilahuma kallayali. Jadi sini ada sudghul habib wa hali, ada dua musyabbah. Ya, sudghul habib sama hali itu disamakan dengan satu kallayali. Ya, kallayali kilahuma kallayali. Ya, jadi musyabbah bihnya satu, musyabbahnya itu lebih dari satu, dan musyabbah bihnya satu. Itu namanya tasbih taswiyah. Kemudian dibalik ada musyabbahnya satu, musyabbah bihnya lebih dari satu. Itu namanya al-jam'u. Oke, dari uslub tasbih ini ya, Usama Al-Buhairi mengklasifikasi juga ada mutakallim atau katib atau syair itu mengungkapkan tasbih itu dengan berbagai macam cara. 4 itu tadi. Ada yang modifikasi, misalnya menyebutkan tasbih tidak langsung, musyabbah dulu baru musyabbah B, musyabbahnya 2, musyabbah B-nya 1, musyabbahnya 1, musyabbah B-nya 2, atau berurutan. Maka ini dalam klasifikasinya model-model tasbih seperti ini namanya ada 4 tadi, ada malfuf, ada mafruk, ada taswiyah, ada al-jam'u. Oke ya. Silakan dibuka ya. Itu mungkin dari klasifikasi ulama yang lain ada mengatakan dengan definisi klasifikasi atau pembagian yang berbeda dengan Taisirul Balaghah ini. Tapi kalau dalam Usama Al-Buhairi Taisirul Balaghah ini klasifikasinya demikian ya. Sekian, terima kasih ya. Semoga ilmu ini menjadi sharing, ilmu ini bisa bermanfaat. Kita berkeyakinan bahwa ilmu balaghah itu mudah. Maka dengan penjelasan ini semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.